Nah, di situ letak bedanya. Jadi bukan dalam artian perbedaan bacaan ibadah sholatnya, bukan sama. Cuman kualitas orangnya ini, kualitasnya antara abidillah dengan arif billah. Kalau abid ya tidak arif gitu ya. هل أتى على الإنسان حين Makanya orang terobsesi untuk berlomba-lomba beribadah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sebab katanya kalau malam Lailatul Qadar itu datang, air mengalir berhenti, angin berhembus terhenti. Kalau gelap itu menjadi terang seperti siang hari. Udah pernah bertemu Bapak Ibu? Belum? Belum ya? Nah, udah selama itu kita hidup di dunia ini belum ketemu. Ya, berarti belum pernah ketemu Lailatul Qadar. Ya. Nah ini yang perlu kita tingkatkan pemahamannya. Dengan tidak menyalahkan pendapat yang seperti itu, ya, tetapi kita perlu meningkatkan pemahaman supaya kualitas ibadah kita itu lebih baik gitu ya. Jadi kita tidak hanya terpaku dengan pemahaman seperti itu saja. Sebab ada pemahaman secara syariat, ada pemahaman secara hakikat. Ya. Kalau pemahaman secara syariat itu lahiriahnya. Ya. Kalau pemahaman secara hakikat itu batiniahnya. Jadi ada amaliyah, ada pemahaman. Jadi kalau syariat itu amaliyahnya, kalau hakikat itu pemahamannya, isinya. Jadi tidak heran kalau kita berlomba-lomba melaksanakan amaliyah ibadah di 10 terakhir malam ganjil di bulan Ramadan. Karena itu sifatnya amaliyah, baca Quran, sholat Lailatul Qadar, banyak berzikir, i'tikaf di masjid, itu enggak salah, itu amaliyah. Ya. Nah, tetapi kita jangan terobsesi dengan imbalan pahalanya, karena ada maksud di balik itu. Mari kita lihat ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kita pahami dulu apa itu makna Lailatul Qadar. Lailah itu kan namanya malam. Kalau bicara malam itu pasti gelap. Beda dengan kita bicara siang. Ya, kalau siang kan terang, kalau malam gelap. Nah, apa yang gelap? Gelap itu artinya nggak tahu, bodoh, ya, nggak paham, itu gelap. Nah, lalu al-qadar itu penentuan. Nah, sesuatu yang sudah ditentukan menjadi jelas. Misalnya begini, kapan sih pengajian Buya di Nur Iman? Nah, kan belum jelas. Begitu pengurus menetapkan, ya apa namanya, hari ini ada apa nih? Nah, ahad keberapa? Ahad kedua kan? Nah itu jelas ya. Oh ahad kedua, nah, berarti sudah jelas, tidak kabur lagi. Sebelum ditentukan, kan kabur. Apa hari ahad, apa hari isnin, apa hari selasa. Ini ba'da subuh, apa ba'da zuhur, apa ba'da isya, ba'da maghrib, kan masih kabur. Begitu ditentukan hari ahad kedua ba'da subuh, nah jelas kan. Jadi yang tadinya nggak jelas menjadi jelas. Jadi qadar itu artinya terang. Ya. Jadi yang tadinya gelap, yang tadinya nggak tahu menjadi tahu. Satu, ya. Nah, lalu apa sebenarnya yang menjadi tahu itu? Ya. Kok bisa ibadah semalam itu kok lebih baik dari 1000 bulan? Ya. Di mana letak ya apa namanya perbedaan kualitasnya itu? Sholatnya sama, bacaannya sama. Nah, kok bisa ibadah semalam lebih baik 1000 bulan? Ya, di mana letak perbedaannya? Nah, bukan masalah ibadahnya yang berbeda. Ini memberi isyarat Bapak Ibu
perbedaan ibadahnya orang abid dengan orang arif. Kalau orang abid rajin ibadah, ya, tapi dia tidak arif billah, itu bisa dilakukan 1000 bulan. Tetapi kalau orang arif cukup semalam saja. Jadi di situ letak perbedaan antara abidillah dengan arif billah. Ya. Al-abid sayyarun ilal jannah wal arif sayyarun ilal qurbah. Orang abid itu laksana berjalan kaki menuju surga. Sedangkan orang arif terbang menuju Allah. Nah, beda. Nah, di situ letak bedanya. Jadi bukan dalam artian perbedaan bacaan ibadah sholatnya, bukan sama. Cuman kualitas orangnya ini, kualitasnya antara abidillah dengan arif billah. Kalau abid ya tidak arif gitu ya, dia melakukannya selama 1000 bulan. Tetapi kalau arif billah cukup semalam aja, pahalanya lebih besar. Ada yang lebih ekstrim lagi gitu. Tafakkur sa'atan khairum min salati alfi sanah. Tafakur sesaat bagi arif billah itu lebih baik daripada ibadahnya orang abid tadi selama 1000 tahun. Bukan 1000 bulan, Pak. Ya, tafakur sa'atan khairum min salati alfi sanah. Tafakur sesaat bagi arif billah itu lebih baik daripada salatnya abid selama 1000 tahun. Masya Allah, jauh beda. Nah, jadi kalau Rasul mengatakan taharu Lailatul Qadri, bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu bersungguh-sungguhlah untuk mencari ilmu ma'rifatullah. Nah, apalagi disebutkan 10 terakhir di bulan Ramadan. Apa itu 10 terakhir? Ya, kalau bulan itu kan 30 dibagi 3, 1 sampai 10 bagian pertama. 11 sampai 20 bagian kedua, 21 sampai 30 bagian ketiga. Nah, bersungguh-sungguhlah mencari Lailatul Qadar di 10 terakhir. Kenapa? Kalau 10 pertama apa? Masih remang-remang. Bulan yang lalu belum begitu jauh. Jadi masih ada remang-remang. Enggak mengkhawatirkan. 10 kedua ada bulan purnama. Tidak mengkhawatirkan. Tapi kalau 10 terakhir, Pak, yang bulan yang lalu sudah jauh, yang baru belum datang, gelap benar gitu. Nah, kalau kita tamsilkan di umur standar Nabi itu 63 tahun. Kalau kita bagi 3, 1 sampai 20 bagian pertama, 21 sampai 40 bagian kedua, 41 sampai 60 bagian ketiga. Artinya bersungguh-sungguh di 10 terakhir. Nah, bagian pertama 1 sampai 20. Ya, bagian kedua 21 sampai 40. Bagian ketiga 40 sampai 60. Artinya kalau umur sudah 40 tahun, bersungguh-sungguhlah belajar ma'rifat itu. Ya, jangan asalan gitu. Ya, bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena sudah bagian ketiga kok udah gelap. Ya. Umur sudah hampir selesai. Ya. Manggung di dunia sebentar lagi mau turun. Kubur semakin dekat. Nah, maka bersungguh-sungguhlah. Nah, jangan hanya sekedar dengar-dengar aja. Betul-betul dari hati kecil kata ya. Bersungguh-sungguh gimana supaya ma'rifat kepada Allah. Ya, kalau tadi kan abid tadi amaliyahnya, nah sekarang pemahamannya itu bersungguh-sungguh. Ya. Kapan bersungguh-sungguhnya? Di malam ganjil. Apa itu malam ganjil? Ya, jangan dipahami kalau malam ganjil itu kadarnya datang, kalau malam genap nanti nggak datang. Ya, ujung-ujungnya masjidnya kosong Pak kalau malam genap. Malam ganjil rame gitu. Karena terobsesinya pahala-pahala itu. Ya. Padahal sebenarnya ya nggak ke sana arahnya menurut saya. Secara amaliyah mungkin ya, tapi secara substansi enggak. Ya. Bersungguh-sungguhlah kamu
ya mencari Lailatul Qadar itu di malam ganjil. Bersungguh-sungguhlah untuk bermakrifat kepada Allah. Malam ganjil itu apa saja malam ganjil? 21, 23, 25, 27, 29. Nah, di sini Pak bersungguh-sungguhnya ya, untuk makrifat kepada Allah. Pertama 21. 21 itu apa? Satu. Satu itu siapa? Allah. Bersungguh-sungguhlah untuk memahami Allah itu. Untuk mengetahui siapa Allah itu. Di mana dia. Ya. Jadi kita pahami betul yang Allah itu. Ya. Jangan hanya kita sekedar tahu nama. Karena ketika kita sebut nama, itu mesti terkait dengan yang punya nama. Kalau kita tidak paham siapa yang punya nama, ya, sama saja sebutan yang tak ada isinya. Ini meja. Meja kan sebuah nama. Mesti ada betul barangnya. Kita katakan meja karena ada barangnya. Ya. Jadi, Allah itu nama. Alif, lam, lam, ha. Nama. Nah, tapi siapa yang punya nama ini? Nah, ini yang perlu dikaji, dipahami, supaya kualitas ibadah tadi yang semalam lebih baik daripada 1000 bulan. Gitu. Ya. Jadi jangan hanya terobsesi pahalanya. Ya. Bagaimana cara meningkatkan? Bagaimana cara mendapatkan? Mendapatkan Lailatul Qadar ma'rifat kepada Allah yang katanya, kalau sudah Lailatul Qadar datang, angin berhembus berhenti. Kalau angin berhembus berhenti, yang terjadi apa? Tenang. Ya kan ketenangan. Jangan dibayangkan angin dari kipas angin. Angin itu apa? Masalah. Masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini menjadi tenang hati kita menghadap kalau sudah ma'rifat kepada Allah. Ya, jangan nunggu-nunggu angin berhenti itu. Ya, nanti dibatiin pengurus kipas anginnya berhenti ya. Ya. Air mengalir berhenti. Nah, kalau berhenti kan tenang. Ya. Nah, begitu juga kalau sudah ma'rifat kepada Allah, hati menjadi tenang. Kenapa tenang? Karena yang dilihatnya itu bukan masalahnya, yang dilihatnya itu Allah yang menetapkan masalah itu. Umpamanya begini, ya. Kita mendapatkan, katakanlah mendapatkan rezeki, misalnya ada 10 juta. Ya, misalnya suami ibu pulang dari kerja, bawa duit 10 juta. Senang nggak, Bu? Ya, senang. Tapi ketika sudah keluar rumah, sudah meninggalkan rumah seminggu lebih, begitu pulang nggak bawa duit apa-apa. Sedih apa enggak? Sedih juga. Nah, ujung-ujungnya bisa bertengkar itu. Ya. Kenapa? Karena yang dilihatnya ada dan tidak ada. Yang dilihat adalah adanya uang dan tidak adanya uang. Ketika ada dia senang, ketika tidak ada dia susah, sedih. Nah, makanya ketika ada uang, nah, abang disayang. Tak ada uang, abang ditendang. Nah, kenapa? Karena yang dilihatnya itu apa masalahnya? Dia tidak melihat siapa yang menetapkan masalah. Kalau yang dilihatnya yang menetapkan masalah, ada uang biasa-biasa saja, tak ada uang biasa-biasa aja. Kenapa biasa? Karena yang dilihat bukan ada dan tidak ada. Ketika ada uang misalnya 10 juta, yang diingatnya Allah yang memberikan ya, rezeki. Ya, yang menetapkan bahwa pada saat itu mendapatkan rezeki. Ketika tidak mendapat, dia tidak juga gelisah. Kenapa? Karena yang dilihatnya Allah yang menetapkan bahwa pada saat itu dia belum mendapat. Sakit misalnya, ya, senang kita ketika sehat, sedih ketika sakit. Ya, bukan sehat dan sakit yang dilihat, tetapi Allah yang memberikan ketetapannya. Allah tetapkan kita sehat, Allah tetapkan kita sakit. Jadi yang dilihat itu bukan sakit dan sehatnya, yang dilihat Allahnya. Maka terjadilah ketenangan. Itu namanya angin bertiup menjadi berhenti. Ada masalah menjadi tenang. Ya, jangan nunggu-nunggu angin berhenti. Ya, secara lahiriah.
Ya, kapan kita menemukan itu? Nah, begitu juga kalau Lailatul Qadar datang katanya malam yang gelap menjadi terang kayak siang hari. Itu kiasan. Yang tadinya nggak ngerti menjadi paham begitu, menjadi ngerti. Gitu ya. Yang tadinya masih apa namanya bingung ya, nyebut nama Allah tapi Allahnya nggak tahu siapa yang punya nama itu. Begitu kita sudah ma'rifat, paham, mengerti, terang. Ya. Jadi yang gelap tadinya menjadi terang. Jadi bukan nunggu-nunggu yang apa situasinya yang gelap lalu terang kayak ada siang matapan siang hari, bukan itu. Kalaupun terjadi itu kuasa Allah. Tapi maksudnya saya kira nggak begitu. Ya. Jadi yang tadinya bodoh menjadi tahu, yang tadinya gelap menjadi terang. Pikiran kita itu yang gelap, hati kita yang gelap menjadi terang karena kita sudah tahu atau ma'rifat kepada Allah. Makanya carilah siapa Allah itu. Nah, supaya kita mendapat Lailatul Qadar. Nah, untuk mencari, memahami, mendapatkan siapa Allah itu di mana kita nyarinya? Nyarinya di 23. Apa itu 23? Ya, 3 yang ganjilnya kan begitu. Yang ganjil kan 3. Ya carilah yang di 3 itu. Mana 3? Allah, Muhammad, Adam. Nah, coba pahami ini. Ya. Maka diri kita ini ada 4 lapis diri. Ya. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia diri. Semua kita kan 4 lapis inilah. Nah, ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Kalau dalam bahasa tasawuf, ya tubuh itu disebut ayan kharajiyah namanya. Ya. Kalau hati itu wujud yang am namanya. Kalau nyawa itu disebut dengan ayan sabitah namanya. Kalau rahasia itu disebut wujud muhad namanya. Jadi supaya kita gampang memahami, pakai aja istilah yang mudah aja. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Nah kalau hati, ini sentral. Maka disebutlah dalam hadis itu, qalbul mu'minin baitullah. Hati si al-mu'min. Bukan hatinya orang beriman, hati si al-mu'min. Siapa al-mu'min itu? Ruh kita. Hatinya ruh itu baitullah. Ya. Ada hati tubuh. Kalau hati tubuh itu lambangnya jantung. Nah, itu hati tubuh. Yang kalau dia baik, baik sekujur tubuh. Kalau dia jelek, jelek sekujur tubuh. Kata Nabi kan. Nah, kenapa? Sebab jantung kita ini, yang lambang hati itu, dia mengambil sari makanan yang kita asup, diolah sedemikian rupa, sehingga menjadi 2 macam zarah darah. Pertama, zarah darah merah. Yang kedua, zarah darah putih. Kalau penyebaran zarah darah merahnya sempurna ke sekujur tubuh, maka tubuh kita sehat, ya, bersemangat, bertenaga. Tapi kalau tidak sempurna, lemah, letih, lesu, tidak bersemangat. Itu zarah darah merah. Nah, zarah darah putih, kalau penyebarannya sempurna ke sekujur tubuh, maka tubuh kita menjadi imun. Bibit penyakit di dalam tidak berkembang, yang di luar tidak mudah datang. Nah, ini namanya zarah darah putih. Tapi kalau penyebaran zarah darah putihnya tidak sempurna, nah bibit penyakit yang di dalam mulai berkembang. Timbullah kista, timbullah tumor, timbullah kanker. Nah, yang di luar gampang datang. Kalau apa namanya, tergores sedikit jadi korengan. Nah, ini hati fisik, lambangnya jantung. Tapi kalau hati fisikis, itu hatinya ruh, itu yang baitullah. Yang tidak ada lambang. Nah, yang kata Allah dalam hadis kursi, banaitu fi jawfi Adam qasran wa samaituha sadran. Saya bangun sebuah istana dalam tubuh Adam itu yang kuberi nama as-sudur. Ini pertama. Dalam sudur ada qalab. Kedua, dalam qalab ada fuad. Dalam fuad ada saqab. Dalam saqab ada luban. Lapis kelima. Dalam luban ada sir. Dalam sir ada sirusir. Lapis ketujuh. Dalam sirusir ada nur. Lapis ke-8. Dalam nur ada aku, kata Allah. Yang tak ada Tuhan selain aku. Nah, ini namanya hati al-mu'min. Hatinya ruh. Makanya sebut qalbul mu'minin baitullah.
hati si al-mu'min, ini hati yang 9 lapis ini Baitullah. Nah, kalau ini Baitullah, ini artinya tempat kita audiensi dengan Allah. Kembalilah ke hati. Maka kata orang tua-tua kita zaman dulu, tanyalah ke hati nurani. Supaya itu nggak pernah bohong. Nah, ini yang pertama. Jadi hati. Tinggal apa? Tinggal 3. Mana 3? Tubuh, nyawa, dan rahasia. Siapa ini tubuh, siapa ini nyawa, siapa ini rahasia. Ya, Nabi menjelaskan. Ya, ana abal arwah wa Adam abal basar. Saya ini bapak semua ruh, Adam itu bapak semua tubuh. Nah, artinya apa? Bicara tubuh Adam namanya, bicara ruh Muhammad namanya. Bukan Nabi Muhammad, Nur Muhammad yang ada diri kita. Kita kan kadang-kadang hanya kenal Nabi Muhammad, tapi Muhammad yang ada diri kita nggak paham. Nah, Muhammad itu kan sifat bagi Allah. Ya. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Maka disebut Muhammad itu Habibullah. Gitu. Nah, ibaratnya manis dengan gula. Gula itu kekasihnya manis. Ya, tidak muncul manis tanpa ada gula. Gitu. Nah, tapi gula bukan manis. Gula bisa ditimbang. Kalau manis nggak bisa ditimbang. Ya. Jadi mencari gula, mencari manis, cari saja gula. Nah, begitulah kita. Untuk mengenal Allah, kenallah sifatnya. Ya. Tahu di Muhammad, tahulah dengan zat. Ya. Tahu dengan Allah. Ya. Jadi, Adam, Muhammad. Ya. Adam itu tubuh, Muhammad itu ruh kita. Ya, Muhammad namanya. Nur Muhammad. Ana minallah wal alam minni. Saya dari Allah, alam itu dari saya, kata Nabi. Tinggal satu lagi, rahasia diri. Siapa itu rahasia diri? Al-insan sirri wa ana sirruhu. Wa sirri sifati la ghairi zati. Manusia itu rahasiaku. Aku itu ya rahasianya manusia itu. Ya Allah itulah. Gitu. Makanya jangan dipahami Allah itu ada di langit yang ke-7. Duduk kursi kejauhan, Pak. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang di dirimu itu sudah kau tahu belum? Gitu. Nah, yang di dirimu itulah ya Allah. Gitu. Ya. Jadi jangan kita pahami Allah itu ada di langit. Kalau jam 3 malam dia baru turun ke bumi. Enggak. Ya. Itu kan bahasa-bahasa isyarat Bapak Ibu ya. Nah, tapi yang mana ya Allah itu ada di diri kita, kajilah. Dia nggak bisa ditunjukkan dengan jari, enggak. Kenapa? Karena Allah itu laisa kamitsli syai'un. Ya, tidak berumpama. Ya. Nah, oleh karena itulah baru kita kaji lebih jauh. Nah, kalau kita sudah mengenal Allah itu sekarang di dunia ini, sampai ke akhir pasti kenal. Tapi kalau di sini nggak kenal Allah, jangan harap akhirnya mau kenal. Ambil contoh, kita di kampung, ya. Nah, di kampung kita belajar, kita membaca, belajar kita berhitung. 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, udah bisa kita membaca, sudah bisa kita berhitung waktu di kampung. Coba berangkat ke kota, masih bisa juga. Ya, jadi kalau kita sudah bisa baca waktu di kampung, di kota berangkat kemana saja kita. Mau ke Karang, mau ke Jakarta, mau ke Pontianak, mau kemana saja, mau ke Malaysia. Pasti bisa, karena memang dari kamu udah bisa. Tapi kalau di kampung memang belum bisa baca, belum bisa 2 kali 2 4, kemana saja pergi, pasti nggak bisa, itulah. Karena di kampung dulu belum bisa baca, berangkat kita ke Karang, ya nggak bisa juga. Bagi kita ke Jakarta, nggak bisa juga, memang dasarnya memang nggak bisa. Nah begitulah, kalau sudah kenal Allah di dunia, ke akhirat pasti kenal. Di sini belum kenal, di sana nggak bakal kenal, enggak? Mau ketemu Allah di akhirat, nah temuilah sekarang. Kalau di sekarang di dunia nggak ketemu, di sana nggak bakal ketemu, Kak. Ya, kenapa? Karena Allah itu sifatnya baqa, Kak. Dia kekal, dia tidak berubah-ubah, enggak. Bagaimana Allah itu sekarang, di akhir begitu juga, gitu. Ya. Jangan dikira kalau ketemu Allah di akhir kayak kita ketemu teman kita, salaman, cium tangan, ya enggak lah. Ya. Jadi kalau sudah paham bertemu Allah itu apa? Bukan bertemu kayak kita bertemu teman. Bertemu nur ma'rifat dengan nur iman. Ya. Bertemu paham dengan keyakinan. Ya. Itu bertemu Allah.
Nah, makanya perlu dikaji dari sekarang. Ya. Di mana kita mengkajinya? Kaji yang 3 tadi. Adam, Muhammad, Allah. Secara lahiriah berbeda kan? Adam itu beda ya dengan Muhammad. Muhammad beda dengan Allah. Itu lahiriahnya, bahasanya. Sekarang saya ambil contoh. Kalau nggak salah berapa waktu yang pernah kita lontarkan. Kita pakai baju. Beda-beda kan bajunya? Warnanya beda-beda, ukurannya beda-beda, gitu ya. Bentuknya juga beda-beda. Jangan dilihat beda-beda bajunya, beda warna, beda ukuran, beda bentuk. Bukan itu yang dilihat. Yang dilihat itu baju itu dari apa? Dari kain. Udah gitu aja. Apapun bentuknya, apapun warnanya, sebenarnya baju itu kain. Kain itu dari apa? Dari benang. Benang itu dari apa? Dari kapas. Jadi sebenarnya awalnya kapas. Kapas dipintal menjadi benang. Nah, kenapa? Karena sudah berbeda alam, berbeda wujud, maka tidak lagi disebut kapas. Benang namanya. Padahal sebenarnya benar dia kapas itulah. Cuma beda alam aja. Ya. Benang disulam atau ditenun menjadi kain. Ya kain itu sebenarnya ya kapas itulah sebenarnya. Cuman wujudnya beda, ganti nama. Nggak disebut kapas lagi, nggak disebut benang lagi. Kain namanya. Gitu. Tapi sebenarnya kain dia kapas itulah. Gitu. Nah lalu kain dijahit menjadi baju. Ya, alamnya berbeda, maka namanya berbeda. Ganti nama. Bukan kain lagi, baju namanya. Padahal ya kain itulah. Jadi yang benang itu ya kapas, ya kain ya kapas, yang baju ya kapas itulah. Nggak akan ada benang tanpa kapas, tak akan ada kain tanpa benang, tak akan ada baju tanpa kain. Nah, lihat lahirnya baju, tapi hakikatnya itu kain. Lihat kain, pandang kainnya, tapi hakikatnya itu benang. Pandang benangnya, hakikatnya kapas itulah. Adam namanya, ya sebenarnya hakikat Adam ini ya Muhammad itulah. Ya. Muhammad namanya, hakikat Muhammad ya Allah itulah. Ya. Maka tidak mungkin kita akan menduakan. Wujud itu kan satu, mesti ada. Allah itu kan satu. Ya. Jadi berbeda alamnya, berbeda nama. Ya. Nah, padahal sebenarnya Muhammad itu siapa? Hakikat Muhammad itu ya Allah itulah. Ya. Nah, sekarang bawalah ke diri kita. Dulu kita masih dalam kandungan ibu. Ya, katakanlah di sana kita potong saja. Ya, kita berada dalam kandungan ibu. Katakanlah 40 pertama nutfah, 40 kedua mudghah, 40 ketiga alaqah. Sempurna kejadian janin, tapi belum ada ruh. Bisa bergerak enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena belum ada ruhnya. Ya. Fanafaktu fihi min ruhi, kutiupkan ruhku, kata Allah. Ruhnya siapa? Ruhnya Allah, bukan ruhnya janin. Ya, ruhnya Allah dimasukkan ke dalam si janin. Jadi si janin itu sebenarnya ibarat bajunya, ibarat kesimnya. Lalu dimasukkanlah si pemakai baju. Ruhnya apa? Ruhnya Allah. Nah, begitu ruh masuk, si janin mulai hidup, bergerak dia. Nah, hidupnya janin pakai hidup siapa? Hayatnya siapa? Hayatnya Allah kan? Nah, hayatnya Allah, karena ruhnya Allah. Turunlah janin ke bumi, hidup, masih hidup. Ya. Janin turun ke bumi, dia sudah hidup. Ya, hidupnya janin ke bumi tadi, turun ke bumi tadi, yang membuat dia hidup ruhnya siapa? Ruhnya Allah. Si janin menjadi besar, jadi anak-anak. Sudah besar menjadi dewasa. Sudah dewasa menjadi tua. Nah, kita-kita inilah sekarang yang giginya sudah ompong, yang rambutnya sudah ubanan, yang kulitnya sudah kendor. Enggak langsung kayak gini, enggak. Dulu cantik-cantik dulu. Sekarang aja yang sudah piot-piot. Ada. Tapi sebenarnya ruh yang kita pakai sekarang, ruh yang dijanin dulu kan? Enggak ganti-ganti. Nah, ruhnya siapa itu? Ruhnya Allah. Nah, sampai sekarang ruhnya Allah, bukan ruh kita. Kenapa kita ngaku-ngaku punya kita? Nah, jadi yang hayat, yang hidup itu ya Allah itulah.
Kita ini hidup pakai siapa? Pakai hayatnya. Nggak ada hayat kita, enggak. Nah, jangan dirampok haknya Allah itu, Pak. Ya, akui saja itu punya Allah, bukan punya kita. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi hakikatnya begitu. Jadi kita mencarinya Allah itu di mana? Di tiga tadi. Adam, Muhammad, Allah. Nah, kaji lebih jauh itu. Keasalan tubuh yang kasar. Nanti kita lihat lebih jauh. Lalu untuk menemukan yang tiga ini di mana? Ya, kan yang malam ganjil ketiga, 23. Malam ganjil berikutnya apa? 25. Oh, untuk menemukan yang tiga itu cari di 25, Pak. Yang ganjil 5. Mana yang 5 itu? Alhamdu. Alif, lam, ha, mim, dal. Di mana itu? Alif, mim, kepala. Lam, tangan. Ha, badan. Mim, pinggang. Dal, kaki. Oh, di sini rupanya. Nyari yang tiga itu, ya. Nyari yang Adam, Muhammad, Allah. Ya di sini, di Alhamdu. Ya dah. Yang ada kepala, ada tangan, ada tubuh, ada pinggang, ada kaki. Nah, carilah di sini, jangan cari yang lain, gitu. Pikirkan diri kita, jangan pikirkan diri orang lain. Ya. Maka saya bilang di jamaah di Arafah, begitu kita masuk kajian tauhid, banyak-banyak ya memperhatikan diri sendiri. Kurang-kurangin memperhatikan diri orang lain. Kalau urusan yang begini, ya, jangan, enggak usah memperhatikan diri orang lain, perhatikan diri sendiri. Kita ini kadang-kadang usil dengan diri orang lain, tapi tak pernah perhatikan diri sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang repot. Dulu pernah saya cerita dulu. Ada zamananya, menurut Buya, tetangga saya, Buya katanya, ayah bapaknya kiai, tapi anaknya enggak sholat. Menurut Buya gimana? Ngapain nanya sama saya? Anak orang kok tanya sama saya? Tanya sama bapaknya. Nah yang begini-begini nggak penting nenek. Ngapain mikirin orang lain? Mau sholat, mau nggak terserah lah. Ya, nah yang kita pikirkan ini, diri kita ini. Kalau bapak nanya, saya dari kecil sudah sholat sampai tua, begini belum khusyuk, gimana caranya? Itu penting saya jawab. Karena menyangkut kepentingan diri bapak sendiri. Saya bilang. Tapi kalau anak kiai tetangga bapak nggak sholat, ngapain nanya sama saya? Nggak ada urusan sama saya. Nah ini yang kadang-kadang kita lebih banyak mikirkan orang, ya, nah, mikirin diri sendiri nggak kepikiran. Ini yang kata orang itu, ya, tungau di seberang lautan kelihatan, tapi gajah pelupuk mata nggak kelihatan. Ada, hanya kesalahan orang aja yang dipikirin, kesalahan diri sendiri nggak pernah dipikirin. Padahal kesalahan kita lebih banyak dari kesalahan orang. Nah, ini, nah, carilah di diri kita ini, di mana di 25. Nah, yang ganjil 5. Nah, terus yang 25 itu yang mana? Carilah di ganjil berikutnya. Mana itu ganjil berikutnya? 27. Nah, yang dia 7, yang 7. Apa itu 7? 7 putela langit, 7 putela bumi. Mana 7 putela bumi? Nah, tubuh. Ini 7 putela bumi ini. Ya. Kenapa 7 putela bumi? Karena tubuh ini 7 lapis. Ada bulu, ada kulit, ada daging, ada urat, ada darah, ada tulang, ada sumsum. Nah, 7 kan? Ada. Nah, carilah di sini. Ini 7 putela bumi. Tubuh yang kasar. Nah, kaji tubuh yang kasar itu. Keasalan tubuh yang kasar. Itu dari apa? Air, api, angin, tanah. Air menjadi tulang bagi kita untuk menegakkan alam batang tubuh. Tempat terjalinya sifat Tuhan. Ya. Api menjadi darah bagi kita untuk menerangi alam batang tubuh, tempat terjali sifat Tuhan. Ya. Angin menjadi urat bagi kita untuk menggerakkan alam batang tubuh. Ya. Tanah menjadi kulit dan daging bagi kita untuk mengokohkan alam batang tubuh. Nah, ini keasalan. Nah, dikaji. Nah, jadi mencari yang apa namanya? Mencari yang satu tadi ya di situ. Cari tubuh yang kasar. Kemudian tubuh yang halus itu ibaratnya langit, 7 lapis langit. Ya. Karena di situ ada namanya ruh. Ada ruh nabati, ada ruh hewani, ada ruh ruhani, ada ruh nurani. Nah, 7 lapis ruh kita itu 7 lapis langit. Nah, berarti apa? Kajilah
tubuh yang kasar dan tubuh yang halus. Gitu ya. Nah, setelah kita mengkaji itu, maka ada lapis berikutnya, ganjil berikutnya 29. Nah, di 9. Ya, kemana arahnya? Setelah kita kaji, lalu kita bawa ke 29. 29 itu apa? Itu tadi yang saya katakan. Ya, kalau kita bawa dalam keyakinan, pertama apa? Zon dulu. Nah, zon itu apa? Dugaan-dugaan. Ya, as-sudur, lapis pertama. Sudah zon apa? Waham. Sudah waham apa? Syak. Sudah syak apa? Yakin. Nah, yakin belum ada dasar. Sudah yakin apa? Ilmu yakin. Sudah ilmu yakin apa? Ainul yakin yang keenam. Sudah ainul yakin apa? Hakul yakin ketujuh. Nah, sudah hakul yakin apa? Nur. Sidratil muntaha yang kedelapan. Kesadaran. Yang kedelapan. Jadi sidratul muntaha itu apa? Kesadaran yang tinggi. Ya. Sudah lewat sidratul muntaha, naik ke puncak. Anallah la ilaha illa ana, kata Allah. Ibarat jalan sampailah di tujuan. Ya, paham kita dengan sebenar-benar paham. Ketemulah dengan Allah. Itu benar, ketemu Allah. Ketemu paham dengan keyakinan. Ya. Maka saya bilang jangan dibayangkan ketemu Allah itu seperti ketemu kawan kita. Ya. Enggak. Ya. Allah itu nggak bisa ditunjuk dengan jari begini. Allah itu bersifat wujud. Ya. Yang namanya wujud, di mana kita memandang adanya Allah? Pada wujud. Mana wujudnya? Ya. Lihatlah kepada diri kita. Ya. Allah itu bersifat, ada banyak sifat. Nah, sifat Allah lah pandang kepada diri kita. Salah satunya apa? Sama. Sama itu apa? Mendengar. Hayat, hidup, bisa bergerak. Ya. Makanya kita sebutlah, kita apa? La haula wala quwata illa billah. Jadi kita melihat adanya Allah, wujudnya Allah, lihatlah pada zatnya, pada sifatnya, pada asma'nya, pada af'alnya. Nah, mana yang zat Allah? Pada rahasia kita. Mana yang sifat Allah? Pada sifat Allah pada apa? Pada ruh kita, ya, nyawa kita. Mana yang asma Allah? Pada hati kita. Mana yang af'al Allah? Pada tubuh kita. Nah, pandanglah itu, pahami itu. Gitu ya. Nah, jadi sesudah apa namanya kita kaji mulai dari 21, 23, 25, 27, 29 ketemulah ma'rifat kepada Allah. Nah, kalau sudah begitu, nah itu yang disebut tadi ya, angin berhembus menjadi berhenti. Nah, tenang itu ya. Persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini menjadi tenang. Bukan nggak ada masalah, enggak. Ya, angin apa namanya air mengalir menjadi terhenti, tenang. Ya, enggak gelisah gitu ya. Kalau sudah ma'rifat. Dan nilai ibadahnya ya itu semalam lebih baik daripada 1000 bulan. Maka bersungguh-sungguhlah. Ya. Jadi jangan hanya terobsesi kita dengan amalia ibadahnya. Ini kadang-kadang kita ingin mendapat Lailatul Qadar, bawa bantal kita ke masjid, nunggu-nunggu kapan datangnya. Enggak begitu Bapak Ibu. Nah, jadi sesuatu itu perlu kita cari isinya. Ini yang kadang-kadang kita lupa gitu. Ya, kita lupa mencari isi. Yang kita kupas kulit aja. Ya, dosa, pahala, surga, neraka gitu ya. Ya, akhirnya apa? Terobsesi betul kita mau melaksanakan ibadah. Kenapa? Nanti masuk surga ketemu bidadari. Itu aja pikirannya itu. Masya Allah. Gitu ya. Nah, makanya kita perlu ada syariat dan hakikat. Syariat amalia, hakikat pemahaman. Dua-duanya Pak. Nggak bisa kita hanya rajin aja syariatnya, tapi nggak paham. Ya, nah? Rajin ibadah syariatnya, tapi maksudnya nggak paham. Contohnya begini, ini contoh yang kecil aja. Syarat sah sholat itu apa saja? Ini. Syarat sah sholat. Pertama, masuk waktu. Ya kan? Kalau sholatnya belum masuk waktu kan nggak sah sholatnya. Sholat subuh misalnya, ya masih jam 3 malam udah sholat subuh, ya belum waktu Pak. Ya, sholat zuhur misalnya, baru jam 10 mau sholat zuhur.
Ada dulu saya ketemu Pak ibu-ibu mau undangan, ya sudah pakai sanggul, pakai kebaya, begitu kan? Ya, langsung sholat baru jam 11. Kenapa? Karena berangkatnya jam 12. Ya dah. Nanti nggak sempat lagi. Kalau wudhu lagi, nah habis bedaknya nanti. Nah, baru jam 11 sudah sholat zuhur, nggak boleh bu sebenarnya. Nanti masuk waktu dulu. Nah, masuk waktu itu satu. Yang kedua apa? Menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, suci dari hadas. Yang kelima, suci dari najis. Nah, itu syariat. Ya, hakikatnya mana? Isinya. Ya, syariatnya begitu. Isinya apa? Misalnya, tahu kita masuk waktu. Apa maksudnya? Tahu kita tubuh yang kasar, tubuh yang halus. Nah, kamu melaksanakan salat nggak paham tubuh kasar, tubuh halus, gimana kita melaksanakan? Ya, tahu kita dengan zat dan sifat, ya, dan baru bisa sah salatnya. Yang kedua menghadap kiblat. Apa itu menghadap kiblat? Kalau syariatnya kan menghadap ke Baitullah sana. Nah, secara hakikatnya apa? Ya, menghadapkan tubuh yang kasar kepada tubuh yang halus. Maksudnya apa? Ya, penyaksian zat kepada sifat. Ya, yang berbuat sifat, yang menyaksikan zat. Maka sholat apa? Penyaksian zat kepada sifat. Lalu yang ketiga menutup aurat. Nah, kalau menutup aurat kan pakai kain, syariatnya. Maksudnya apa? Menutupi tubuh kasar dengan tubuh yang halus. Nah, sehingga yang berbuat tubuh yang halus. Tubuh yang halus apa? Sifat bagi Allah. Nah, lalu kemudian suci dari hadas. Ya. Suci dari hadas itu apa? Bersih dari keakuan. Nggak ngaku-ngaku kita. Ngaku kita yang kuasa, ngaku kita berilmu, ngaku kita yang melihat mendengar. Buang akuan-akuan itu. Faktulu anfusakum. Bunuh dirimu. Artinya apa? Bunuh keakuanmu itu. Baru bisa sah sholatnya. Secara hakikat. Jadi suci daripada hadas, bersih dari keakuan. Nah, suci dari najis. Suci dari najis apa? Jangan maling, Pak. Ya. Maling yang paling besar dosanya, maling ketika sholat. Ada nggak orang maling ketika sholat? Nggak ada. Ada. Ya. Maling hak Allah. Ya. Ngaku kita yang kuasa Allah. Kita maling, kita rampok. Itu mengaku kita yang kuasa, padahal kuasa itu kodrat Allah. Ya. Ngaku kita yang berilmu. Yang berilmu itu Allah. Nah, kita maling itu, punya Allah itu. Syirik itu namanya. Maka saya bilang tadi, maling dalam sholat lebih besar dosanya ketimbang maling di luar sholat. Kalau maling ayam kan berdosa aja. Tapi kalau maling dalam sholat itu syirik, Pak. Ya. Innallah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya. Zahirnya kita menyembah Allah, tapi hakikatnya mempersekutukan Allah. Masya Allah, itu najis tubuh kita itu. Nah, itu buang itu dulu, bersihkan itu dulu. Nah, ini nanti kita kaji lebih jauh itu, karena waktu yang sangat terbatas. Tapi itu sahnya sholat itu ada 5 tadi. Yang pertama apa? Masuk waktu. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat suci dari hadas. Yang kelima suci dari najis. Nah, bagaimana penjelasan lebih jauh? Satu waktu kita kupas lagi. Saya kira demikian saja Bapak Ibu kajian pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian dicermati, luar biasa Rasulullah materi yang sudah disampaikan dia begitu lengkap, begitu sempurna. Bagaimana kita mengenal benar ini menjadi pegangan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, kami masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertanya soal materi. Kalau ada yang belum jelas, itu membuka yang pertama, mulai dari sebelah kanan dan lalu Pak Ustaz, Pak Sadri, ini Bu. Saya beri sini kemudian pas-pas.
Ya, lakukan dulu. Yang lagi, oh Pak tidak. Silakan, Mbak. Saya yang pastinya nanti kalau kita mencari Allah itu bukan ke atas. Sedangkan kalau prosesnya dipikirkan, soal tadi yang soal itu dari sifat dan juga berarti ya itu sama aja nih ya. Kalau bahasa ini yang sudah sepahami itu berarti semuanya yang saya tanyakan di sini karena semuanya kita berdoa itu minta itu gimana? Nah, ya. Supaya etika berdoa karena dia minta dia ini ya. Terima kasih itu ada mungkin ya. Karena berdoa kita yang bagus minta sama dia karena dia meminta dan dia. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya jawab dulu ya nih. Ya. Jadi gini Pak, kita itu menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Ya. Ketika kita bicara syariat, ya bicara secara syariat. Ya berdoa kita selaku hamba, minta kepada Allah, itu syariatnya. Secara hakikatnya sebenarnya apa? Ya enggak minta juga ke Allah tahu kok apa yang kita mau. Nah, tapi itu syariatnya seperti itu. Ya, jadi kalau secara hakikatnya, ya sebenarnya Allah itulah yang berbuat. Maka disebut al-abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah dari yang disembah satu. Nah, contohnya begini. Pak siapa nama Pak? Nizar. Muhammad Nizar. Ya. Yang disebut Muhammad Nizar itu yang mana? Itu kan tubuhnya Muhammad Nizar. Yang kelihatan tubuhnya. Yang Nizar itu sendiri yang mana? Itu ruhnya Muhammad Nizar. Ruhnya Allah. Nah, jadi artinya, ya, mana yang sebenarnya punya kita itu nggak ada. Kenapa? Karena adanya kita ini karena diadakan olehnya. Jadi hakikatnya sebenarnya nggak ada. Seperti tadi, benang itu sebenarnya nggak ada. Yang ada itu kapas. Kain itu sebenarnya nggak ada. Yang ada itu kapas. Baju itu nggak ada. Yang ada itu kapas. Cuman karena sudah berubah wujud, berubah alamnya, namanya berbeda. Pada hakikatnya kapas itulah. Nggak akan ada benang tanpa kapas, tak akan ada kain tanpa benang, tak ada baju tanpa kain. Jadi yang ada itu sebenarnya apa? Ya kapas itulah yang ada. Nah jadi ketika berada pada posisi syariat, ya kita minta, hamba minta kepada Allah, sifat minta kepada zat, gitu ya. Itu ketika kita bicara masalah berdoa tadi. Berdoa itu kan permintaan. Padahal sebenarnya itulah skenario. Ya. Jangan dikira kalau kita mendapatkan terkabul doa kita, lalu karena kepandaian kita berdoa lalu terkabul. Enggak, Allah itu enggak bisa dipaksa, Pak. Ya. Walaupun kita berdoa terkabul bukan karena doa kita sebenarnya terkabulnya itu. Karena memang Allah sudah menetapkan Bapak itu akan mendapat. Cuman syaratnya, skenarionya digerakkan dulu Bapak berdoa, lalu Bapak berdoa, baru diberi. Padahal sebenarnya berdoa itu adalah rentetan daripada satu ketetapan. Jadi jangan kita melihat itu ketetapan akhirnya saja mendapatkan.
Ya. Nah, makanya bagi mereka yang paham, ya seolah-olah hidup kita ini kayak wayang itu. Ya. Jadi yang pintar itu ya dalang. Tapi orang yang nggak paham, wayang itulah yang hebat, bisa joget-joget. Ya. Padahal enggak. Yang pintar itu dalangnya. Si wayang itu mengikuti apa kata dalang. Jadi apa yang kita perbuat ini sebenarnya apa yang sudah dikehendaki Allah. Ya. Nah, secara syariatnya mungkin kita yang berbuat, tapi hakikatnya nggak ada perbuatan hamba. Ya. Kenapa? Ikhtiar hanya ada pada kita secara syariat, tapi sesungguhnya Allah lah yang menentukan. Nah, jadi gitu, Pak. Jadi artinya secara syariat kita minta, kita doa. Tapi terus terang, bukan karena doa kita itu makanya kita mendapat. Tetapi karena memang Allah berkehendak untuk memberi kepada kita yang berdoa tadi. Jadi doa kita itu bagian daripada ketetapan. Bagian ketetapan. Kita akan mendapat dengan catatan digerakkan Allah berdoa dulu, lalu kita berdoa, lalu baru diberi. Makanya ketika kita berdoa itu, apakah langsung dikabulkan? Belum tentu, Pak. Ada 3 kategori. Pertama, langsung dikabulkan apa yang diminta. Yang kedua, ditunda. Yang ketiga, tidak dikabulkan sama sekali. Ya, secara syariatnya apa? Begitu dikabulkan apa yang kita minta, Allah menguji kita apa bisa bersyukur apa tidak. Gitu. Itu ujian. Ya. Jadi kalau kita minta berdoa lalu dikabulkan, ketahuilah sebenarnya kita lagi diuji. Diuji apa bisa bersyukur apa tidak. Banyak orang tak bisa bersyukur, Pak. Minta duit, dikasihlah duit banyak. Akhirnya apa? Beli ekstasi dia. Berjudi dia. Nah, itu namanya nggak bisa bersyukur. Ya. Begitu dikasih jabatan, doa minta kepada Allah supaya dapat jabatan. Begitu dikasih jabatan, malah jadi koruptor dia. Masuk penjara lagi. Maka saya bilang, rahmat Allah itu, kalau kita pandai mensyukurinya akan menjadi nikmat. Tapi kalau tak pandai mensyukurinya akan jadi laknat. Ya. Betapa banyak orang yang mendapatkan rahmat, tetapi gak pandai mensyukuri, akhirnya jadi laknat. Ya. Dapat jabatan, gajinya saja nggak habis, dimakan sebulan sama anak bininya. Ya. Masih juga korupsi, belum lagi tunjangan. Ya. Masih juga hak orang diambil juga. Nah, ini namanya nggak pandai mensyukuri, gitu ya. Itu satu. Jadi kalau kita berdoa langsung dikabulkan, itu Allah menguji kita bisa bersyukur apa tidak. Yang kedua ditunda. Ya mungkin kita berdoa, ya Allah berilah saya rezeki, ya Allah agar saya bisa menunaikan ibadah haji. Sampai tua belum juga bisa berangkat. Ya dah. Apakah tidak dikabulkan Allah? Belum tentu, Pak. Nanti ada anaknya yang bekerja banyak duitnya, akhirnya dia bayarkan ONH bapaknya. Nah, terkabulkan doanya, cuman ditunda, anaknya nanti yang bayarnya. Nah, itu menguji apa? Untuk menguji kesabaran. Sabar enggak? Jadi doa ditunda oleh Allah, dikabulkannya supaya Allah menguji kesabaran kita. Itu satu. Yang kedua. Yang ketiga, enggak dikabulkan. Ya, minta tapi tak terkabul. Allah menguji keimanan kita. Lu masih percaya enggak bisa aku, kata Allah. Ya dah. Ya. Misalnya gini, sakit, ya doa, minta. Ya. Rupanya enggak sembuh-sembuh. Begitu makan bodrek langsung sembuh. Nah, kira-kira imannya masih percaya sama Allah atau sama bodrek? Ada dulu teman saya gimana, Bu ya? Kenapa? Dia sarjana. Saya sudah 6 kali kata ikut tes pegawai negeri, enggak lulus-lulus. Sudah sholat tahajud, sholat hajat, puasa 40 hari, baca Yasin. Enggak juga lulus-lulus. Sudah 6 kali katanya. Masya Allah. Udah, yang ke-7 kali katanya. Saya enggak ada doa-doa lagi. Ya, enggak. Langsung saya katanya, ya mendaftar, saya jual tanah katanya. Duitnya saya kasihkan panitia. Lulus katanya. Nggak ada doa-doa, nggak baca-baca Yasin lagi katanya. Nah, langsung dikasihkan ke panitianya. Lulus kata dia. Nah, ini nguji keimanan.
Duitnya yang meluluskan apa Allah yang meluluskan? Nah, jadi gitu Pak. Jadi secara hakikatnya ya Allah lah yang menggerakkan itu. Karena kita nggak punya kemampuan. Cuman secara syariatnya ya kita. Maka disitulah pentingnya intikat ahlus sunnah wal jamaah. Ya, bukan jabariyah, bukan qadariyah. Kalau qadariyah mengandalkan kemampuan sendiri. Kita kaya bukan kena rahmat Allah, tapi kena usaha. Nggak ada kaitannya dengan rahmat Allah. Itu qadariyah. Nah, kalau qadariyah yang kita pakai, banyak yang frustasi, Pak. Ya, tidak semua keinginan manusia bisa tercapai. Nah, ini makanya kalau merasa punya kemampuan, ternyata seringkali tidak tercapai yang kita mau kan. Dulu kan pernah ada dia di YouTube itu. Ada orang kaya raya, Pak. Ya, di diagnosa dokter, dia sudah tidak ada lagi obatnya, kena penyakit kanker. Ya, tak ada lagi secara medis itu nggak ada obatnya. Nah, tinggal nunggu waktu saja. Duitnya banyak. Pulang dia ke rumah, dibawanya satu koper duit itu. Menghadap sama dokter. Pak dokter, ini ada uang, saya kasihkan semua sama, tolong saya katanya. Selamatkan saya. Kata dokter, secara medis nggak bisa lagi. Gitu. Kecuali kalau ada Allah yang menentukan, baru bisa. Gitu. Nah, karena dia mendengarkan penjelasan itu nggak ada obatnya lagi, akhirnya dia keluar dari rumah sakit itu ke jalan besar, ditaburin semua duitnya itu. Ternyata uang tidak bisa menyelamatkan saya, katanya. Uangnya dihamburkan, dibuangnya semua. Nah, itulah. Itu kalau qadariyah yang dipakai banyak frustasi, makanya nggak menyelamatkan. Kalau jabariyah yang dipakai, hukum sudah nggak berlaku lagi. Maling dia nggak merasa berdosa, karena Allah yang menggerakkan dia maling. Tentu ya. Nggak bayar utang, dia nggak merasa berdosa, nggak. Kenapa? Ya Allah mentakdirkan saya nggak bisa bayar utang. Ya. Begitu juga kalau dia zina, nggak merasa berdosa, Allah menggerakkan. Allah semua yang disalahin. Nah, ini nggak benar juga. Hukum sudah nggak berlaku lagi, terjadi hukum riba. Nah, makanya kalau jabariyah yang dipakai, ya hukum sudah tak berlaku. Maka akhirnya terjadi hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Nggak ada keadilan lagi. Baik kuat duitnya, apa kuat tenaganya. Nah, yang bisa menyelamatkan ahlu sunnah wal jamaah. Dilihat lahirnya seperti orang qadariyah, kuat usaha. Dilihat batinnya seperti orang jabariyah, nyerah sama Allah. Kalau dia berhasil, tidak sombong. Ini bukan kena usaha saya, bukan. Karena Allah yang kasih rezeki. Nggak sombong, nggak. Kalau dia gagal, nggak frustasi pula. Bukan nggak ada usaha, Allah belum mengizinkan. Tenang. Makanya intikat ahlus sunnah wal jamaah itulah yang bisa menyelamatkan kita. Lahirnya kita kuat usaha, tapi batinnya Allah lah yang menentukan. Gitu. Saya kira itu Pak ya. Jadi kita ketika bicara masalah syariat, ya kita mohon kepada Allah. Namanya sifat meminta kepada zat. Gitu. Hamba minta sama Allah. Tapi secara hakikat, ya Allah itulah yang menggerakkan. Gitu ya. Saya kira demikian. Baik Bapak Ibu. Cukup. Ya, baik kita tutup dan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين